warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam belum dengar apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawab salam bang, itu yang lagi di mulut telan dulu nggak bang ya? Anehnya jawab salam dari apuk-apukan. Kita nggak mau salam dulu, kita tungguin orangnya upload romana ke maghrib baru sudah gitu. Ya taruh dulu, ntar baru jawab salam gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang di dalam banyakkan perempuan, jawabin salamnya rada lemah, rada nggak tapi kenceng, nggak tapi nyanter sebab capek dari tadi bang. Nyiapin segala rupa ini, belum ntar yang kue-kuean tuh, emang nggak dikit itu, masya Allah, dari semalam kali mau bikin aja. Enggak. Apa orang di dalam apa pada puyeng kali telur udah 30.000 sekilo ya? 32. Sini nggak ada bandar telur apa di sini ya? Hah? Nggak ada. Ya Allah, telur 30.000, beras masih manteng ya. Makanya kita ngeliat adik-adik kita, bocah-bocah kita tim Marawis, tim Hatur ini sama gundam, awak lu gede-gede amat tuh. Apa emang lu belum pikirin beras sekilo berapa duit ya? Ya Allah, bersyukur banget dong. Sekarang lu udah makan nggak ngapa-ngapa, banyakan terus, ada pertumbuhan gitu nggak ngapa-ngapa. Iya, kalau udah kemariin mak, aduh, ngeliat pisang, roman-romana, nggak tapi nafsu. Ngeliat salak, giginya linu. Apalagi ngeliat kacang, romanan nggak bakalan kena digigit. Makan dong ya, makan, nggak usah pakai mikirin dari mana, nggak usah mikirin bias berapa duit ya dong ya. Iya. Sebab kalau generasi kemarin, generasinya Pak RT Kosasi ini kemarin udah beda selera sama lu pada gitu. Lu mah kan kagak ngerasain dong telur 3 biji bagaimana cukup buat bertujuh gitu. Nanyain tuh Bang Kos tuh, dia mau ngerasain lo jadi telur 3, daun cabenya sampai sepengki bisa nyaringan bang. Ya Allah Robby, udah gitu bocah sekarang mah kelihatan glowing, kulitnya juga resem, nggak kusik kayak kita dulu. Gua bangkatan sering main di lapangan, di rawa begitu, asal digaret itu ada bekas di kulit kita begitu. Ya Allah, paling nyampe rumah pengen makan dapet, masya Allah pecah tembang lagi, pecah tembang. Dulu maupun sekarang itu konsumsi atau makanan sama-sama menjadi pembicaraan. Nah ini yang saya mulai mau ngomong nih, tong. Urusan konsumsi dari tadiana dari dulu itu udah jadi pembicaraan. Makanya kalau orang pengen naik kelas, derajatnya naik kelas, sebagaimana yang Allah telah janjikan, dia tidak lagi membahas masalah konsumsi harian, maka pegang, benar-benar pegang dong. Pegang benar-benar yang telah difirmankan oleh Allah, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tom. Ini mau buat lo, bukan buat lo sini. Iya, diajak ngomong orang mana enggak? Kalau pengen derajat kita naik, kalau pengen derajat kita mumbul di atas rata-rata orang-orang mampu yang mau telur itu 30.000, bilangin untuk pakai 30.000, 300.000 juga kita nggak mahal kalau duitnya ada. Ini enggak? Kalau cuman kon kalunya itu yang roman-roman nggak ketemu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana supaya kalian itu punya atau diberikan ilmu. Coba dari itu. Kalau kita belajar nahwu aja kan, nggak usah yang jauh-jauh dong.
Itu yarfa'illahul ladina, itu yarfa'i itu fi'il mudhari' tong. Fi'il mudhari' itu mabni 'alal marfu. Dia tuh seumur-umur segejek-gejek bujek selama-lamanya dia itu ditetapkan wajib domah kecuali kemasukan amil nawasib ataupun amil jawazim. Lah ini mah nggak kemasukan apa-apa, masa tahu-tahu yarfa'i. Coba dulu cari dari Google ketemu apa kagak gitu. Kalau kata rumus nahwu mah salah itu tadi. Cuma itu kan ayat, itu firman Allah. Ilok salah. Lu udah kata udah ngomong begini, kata udah jeruk udah ngomong. Begitu dong ya. Jadi habis belajar marawis, belajar hadur nanti ya Allah mudah-mudahan pada mau nambahin lagi belajarnya apa kayak begitu ya. Gitu ya. Ya. Mumpung belum mikirin odol, mumpung belum mikirin apa namanya itu rinso, belum mikirin minyak, belum mikirin gas, begitu sudah dan jajan bocah apa kita baru kucek-kucek mata udah ada yang ngadang depan kita, Pak 20.000 bunyi deh, ngelap ilernya belum kita. Ya Allah Rabbi, mumpung tadi celana lu asal digantung itu nggak bakalan berantakan. Kalau celananya bapak-bapak mah asal digantung udah berantakan kan, dikodekin sama bininya. Masya Allah. Sekali lagi ini mumpung bulan Sya'ban, kita berharap mudah-mudahan semua keturunan kita, anak-anak kita Allah angkat derajatnya, amin. Ya Allah jadikan sebagai orang-orang yang cinta terhadap ilmu, amin amin ya Rabbal. Tong, ini buat penutup nih buat lu Tong ya. Tong, wih, tahu Barkah nggak Barkah? Barkah, tahu? Adanya di mana Barkah? Di Spanyol, iya, Spanyol ya. Tahu kotanya enggak? Barcelona, Spanyol kenalnya. Kalau Imam Ibnu Malik Al-Andalusi kenal enggak kok? Dong, nggak kenal. Kalau Alfiyah Ibnu Malik pernah dengar nggak? Ah, biasanya kalau bocah sekarang banyak banget itu yang qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Itu pernah dengar begitu? Pernah. Nah, itu yang ngarang yang bikin namanya Imam Ibnu Malik Al-Andalusi. Al-Andalusi itu nama pertama sebelum berubah menjadi Spanyol. Serem gak tuh? Ada ulama, ada tokoh, ada figur yang bisa menciptakan gramatika atau koridor ilmu nahu paling hebat di dunia. Sampai 2024 sekarang belum ada lagi manusia yang mampu punya karya di bidang ilmu nahu lebih hebat daripada Imam Ibnu Malik Al-Andalusi yang sekarang tuh kenalnya Spanyol sama Barca. Begitu sama Madrid dah, kalau senang Madrid Pak, begitu ya. Ada 1003 bait, bayangin, gramatika atau koridor-koridor hukum tapi bentuknya bait atau syair. Masya Allah. Yang ada di kitab tadi Maulid kita sebut dulu kira-kira berapa bait itu Pak? Hah? Banyak, ada nggak 1000? Agak kemana ya? Yang dibaca apa lagi begitu ya? Begitu. Nah, itulah yang terjadi ketika kecintaan terhadap ilmu bagi sebuah generasi ini kemudian udah mulai terlupakan, udah mulai digeserkan. Akhirnya yang terjadi kayak Andalusi. Dulu sebuah negara yang hebat keislamannya, sekarang tinggal cerita. Makanya jangan sampai kayak begitu, Tong ya. Tong ya. Nah sekarang generasi-generasi kita kecintaan terhadap ilmu dan pengetahuan juga mulai digeser. Dia kalau nyekrol bapak ngerti nggak Pak? Hah? Agak ngerti nyekrol. Bahasa Indonesia nyekrol apa sih? Handphone kalau digeser-geser Pak tuh, itu kagak cukup sejam setengah. Abis nyekrol atau ngeliat TikTok dia bergeser ke FB. Atau Facebook. Habis Facebook bosan dia geser lagi ke YouTube. Habis YouTube dia bosan geser lagi ke TikTok. Masya Allah. Makanya kalau nyuruh bocah sekarang udah 15 kali udah berbusa kita nyuruh dia belum juga pergi, wajar aja Bang. Kenapa? Emang zamannya begitu bocah sekarang.
Dia lagi mager banget. Mager apa itu, males buat gerak lah. Boleh jadi udah tadi emang angkop aja. Dah, termasuk termasuk dong ya. Ketika kita lagi serakal, lagi berdiri, dong, lagi berdiri, lagi setiap kali baca maulid kan lu mah sering baca maulid dong ya. Ada sebuah pituah, ada sebuah nasihat dari Kiai Haji Husain Ilyas. Kiai Haji Husain Ilyas itu alumni googling dewek aja dah gitu sampai ya dari Mojokerto gitu. Ya, Husain Ilyas Mojokerto, di googling aja. Beliau itu salah satu ulama sepuh yang intinya ketika Gus Dur pertama kali jadi presiden, salah seorang kiai yang disowanin oleh Gus Dur adalah beliau. Sampai sekarang masih ada, ngerokoknya sama guru kita, kuat banget gitu. Makanya ya Allah mudah-mudahan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Iya. Itu cuma kalau diomel ngerokok, yang ngasih tahu, maksudnya bukan ngomelin, yang ngasih tahu ngerokok itu yang ngasih tahu orang laki, hampir lanang. Enggak ya, ibu lo lanang gak ngerokok gitu. Nah, Kiai Haji Husain Ilyas itu punya sebuah pituah atau nasihat. Ketika kita lagi serakal, jangan sampai lupa untuk berdoa dengan 3 doa. Pertama, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Engkau mentakdirkan hamba untuk bisa bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, ya Allah mudah-mudahan Engkau mentakdirkan hamba untuk mendapatkan pengakuan dari sebagai umat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ya Allah mudah-mudahan Engkau takdirkan hamba menjadi bagian orang yang mendapatkan syafaatul ulma dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini esensi ini yang paling penting untuk kita panjatkan, untuk kita doakan ketika lagi serakal, lagi berdiri, gitu ya. Ntar bagaimana cara ngingetin itu ya kalau kita udah mulai mahalul qiyam gitu ya. Hujan apa ya? Hah? Motor apa hujan? Pertama, ya Allah mudah-mudahan Kau takdirkan hamba bisa bertemu. Ulama punya sebuah konsensus, bertemu walaupun dalam mimpi aja pasti dipastikan ketemu benar. Yang kedua, mendapatkan pengakuan sebagai umat Nabi. Zaman hari gini nih sekarang banyakkan mak orang yang ngaku lebih sunnah, lebih nyunah. Panjang amat. Iya. Kelompok ataupun paham tertentu lebih gampang banget, lebih pede banget teriak-teriak kelompok saya lebih sunnah daripada ente. Ente mah ahlul bid'ah. Kita dikata, disangka, dituduh sebagai ahlul bid'ah. Orang yang senantiasa melaksanakan bid'ah. Kayak beginian. Coba deh dong, lu kalau misalnya dosen lu ngomong begini, kalau maulid, kalau haul, kalau rohan kayak gini emang baik, pasti Nabi udah merintah, udah nyuruh, udah bersabda, wahai umatku besok jangan sampai kagak rohan. Coba jawabnya bagaimana dong? Wanga, pelongo, ini enak gua apain begini ya? Tuh. Masya Allah. Bilanginnya Pak, urusan dalil Pak bukan urusan saya Pak. Urusan dalil mau urusan yang lain apa, urusan teman-teman atau ustadz aja dah. Saya mau pokoknya jalanin apa yang dikata sama ustadz, apa yang diajarin sama ustadz. Titik, udah paling segitu-gitunya kita jawab. Ya Allah. Maka lagi-lagi pengakuan atau mengaku sebagai orang yang atau kelompok yang lebih sunnah itulah yang sejatinya sekarang ini kita sedang hadapi. Timbang miara jenggot, timbang motong celana doang udah lebih sunnah. Tuh bang, gampang banget ya. Lagi itu yang masya Allah, apalagi yang pernah belajar di pesantren yang udah budigan, masya Allah yang udah lapar mulu, yang kalau esal telat. Ya Allah, beliau ini guru saya, guru kami, guru kita Kiai Haji Rahmat RA, mudah-mudahan beliau panjang umur, amin amin. Saya pengen sedikit cerita, beliau ini adalah orang yang satu-satunya orang Cilangkap yang bukan saudara saya, saudara kami, tapi ketika kami dulu di pesantren itu beliau nengok saya, padahal jauh banget di Kediri.
Padahal waktu itu transportasi ya Allah Rabbi dong, namanya oplet. Oplet itu kalau ngidupin dari depan, blodok begitu. Apa namanya mesinnya itu ya? Bustin, oplet apa begitu dia ya? Blodok begitu. Kalau kita misalnya nih lagi mau berangkat ke kota, kalau misalnya ada orang ke kota juga bawa kambing 3 biji, ya udah bareng kambing begitu. Dan beliau satu-satunya orang, saya masih ingat banget malam-malam kira-kira jam 9 sampai setengah 10 malam tuh dia ya. Mana lagi lapar banget dong, emang duit kagak begitu ya Allah Rabbi. Kita ditengokin sama orang yang tinggalnya satu kampung sama kita, girang nggak ketulungan. Dan inilah lagi-lagi inilah roahan. Yaitu apa? Ada sosok, ada keturunan, ada orang, ada figur yang ketika kita betul-betul membutuhkan pertolongan, kemudian dia menghampiri, kemudian dia memberikan pertolongan tersebut. Inilah roahan. Sayang 1000 sayangnya, ya Allah. Orang kita cenderung pakai nalar. Akan karena roahan maka gak ada dalilnya, ya udah aja, gak usah pakai dijalanin. Emang kata lu cukup 1000 2000, kagak. Mangga udah berapa duit, belum lagi manggis malah lagi rada murahan begitu. Durian kan nggak berani dibeli, takut cokok. Bukan ngapa-ngapa kalau beli durian itu sekarang menjadi sebuah permasalahan begitu, kayak RT Kosasi begitu, Bu, saya ada durian begitu, gue pengen buat makan tapi udah kagak boleh begitu. Sekalinya makan 2-3 biji, sampai di rumah diomelin sama bininya, kan udah kagak boleh bang makan durian, lu masih makan buat udah tua-tua. Masih boleh. Ya atuh 2 mau boleh gitu ya. Tapi kalau biji mah masya Allah. Ketika kita betul-betul melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasul, walaupun secara eksplisit, secara pendalilan itu kita tidak ditemukan kata mereka pendalilannya, pendasarannya, legal standingnya kata mereka kagak ada. Sejatinya kita sudah berada pada track atau pada koridor yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama begini, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang lebih dikenal dengan Gus Baha. Pernah dengar namanya Gus Baha toh? Pernah ya? Kebangetan lu kalau nama begitu. Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha itu memberikan ta'rif atau definisi tentang bid'ah. Bid'ah adalah kullu ma istadhamat bi syariah, sesuatu yang berhadap-hadapan, berlawan-lawanan dengan syariat. Itu bid'ah. Kalau ta'rif atau definisi mereka, segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh baginda Nabi itu adalah bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi itu adalah bid'ah. Tidak ada dalilnya Nabi itu adalah bid'ah. Maka pertanyaan terbesarnya adalah, jangankan yang macam-macam, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba di zaman Nabi ada apa kagak bang? Ayo kalau ngomong ada zaman Nabi huruf ba, aku tabokin mulut dari sini. Contoh lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa him dibaca panjang? Orang atau bocah anak-anak kita mah pada ngerti. Oh karena itu mad arid li sukun. Kenapa dihukumi mad arid li sukun? Karena ada hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i yang kemudian diwakafkan. Tapi di zaman Nabi mad arid li sukun kagak ada. Montong pakai seluruh Al-Quran yang 30 juz huruf banyak aja di zaman Nabi kagak ada. Oleh karena itu Kiai Haji Bahauddin Nur Salim itu kemudian mempertegaskan bahwa yang namanya bid'ah itu kullu ma istadhamat bi syariah, yang berhadap-hadapan. Kayak saya di madep ngetan. Madep ngetan kan dia? Iya, gitu madep ngetan. Terus kemudian syariatnya madep ngulon. Namanya saya berlawanan dengan syariat. Lah yang kita laksanakan ini berlawanan atau bermusuhan atau bertentangan dengan syariat, lempengan mana? Tadi apa lagi itu ya Allah Rabbi, kita baca awal surat Al-Baqarah, ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah yang setiap tahlil di mana aja, kecuali lagi kebelet kalau yang tahlil gitu kali dibaca. Kalau roman-roman ini mah pasti baca. Ya Allah, Rabbana la tu'akhilna in nasina aw akhtana. Ini ketika lempengan baginda Nabi dapat atau menerima wahyu ayat ini, baginda Nabi nggak pernah girang segirang ini. Masya Allah.
Kayak lu mau dikawinnya nggak mau dibeli motor dong ya. Girang banget, sampai istrinya baginda Sayyidatina Khadijah itu nanya, abang ngapa bang tumben banget, mana girang banget begitu. Bagaimana aku nggak girang ya Allah? Wahai istriku, aku mendapatkan firman, aku mendapatkan wahyu yang bunyinya Rabbana la tu'akhilna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau tuntut kami, ya Allah jangan engkau minta pertanggungjawaban dari kami ketika kami lupa atau ketika kami luput. Ini firman artinya apa? Bahwa ini redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala 100%. Dari Allah kemudian diberikan kepada Rasulullah dan kemudian menjadi hadiah bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah saja sudah berfirman, artinya inilah keuntungan bagi kita sebagai umat Rasulullah. Kita bacakan berulang-ulang ketika tahlil ini adalah bagian daripada penegasan bahwasanya kalau satu saat nanti di apakah di alam barzah atau alam kubur, apalagi di yaumil qiyamah nanti, atau ketika kita sedang menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal baca. Kalau udah pada hafal, ilok agak apa ayat itu. Rabbana la tu'akhilna in nasina aw akhtana. Masya Allah. Maka tadi juga ketika diri itu ada waladal busyra bisa'din mustamirin laisa yanfat. Wala nalan iku tetap keduene kita al busyra utawi bebunga. Bebunga itu kabar baik. Bebunga bisa'din kelawan kabejan mustamirin kang langgeng laisa yanfat tegese ora bakal sirna. Artinya kita ini sebagai umat Rasulullah itu punya kabar baik, kabar yang amat menggembirakan, yaitu apa? Keberuntungan. Kita ini ditakdir oleh Allah menjadi umat Rasulullah dan itulah keuntungan kita. Kenapa kok disebut keuntungan kita? Karena Rasulullah tidak akan pernah ridho apalagi berkenan masuk ke dalam surganya Allah. Padahal beliau adalah manusia, satu-satunya manusia yang diberikan hak untuk membuka surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada masih satu saja umatnya yang tidak atau yang belum berada dalam surga, beliau tidak akan ridho. Subhanallah, termasuk kita. Dan pada sore hari ini semua itu kita tegaskan dan semua itu kita hadiahkan untuk almarhum Rasulullah Bapak Syahid bin Bapak. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan, apa yang telah disumbangsikan, didonasikan, dikeluarkan, dikorbankan oleh anak-anak almarhum menjadi ya Allah shadaqatan mutaqabbalah. Amin ya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada bulan Ramadan yang sebentar lagi. Amin ya rabbal alamin. Akhiran muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.